Hey guys, jadi kemarin kita udah pernah nyoba ROG G752 dengan GTX 1070, tapi laptopnya segede gaban. Dan sekarang ternyata ada yang versi tipisnya, yaitu GL502 versi Strix. Ini gimana performanya? Inilah Asus ROG GL502 VS. This love that reaches to my heart feels so good, don't wanna break apart. Hold me close, don't let me fall away. I thank you for each and every day. This love that reaches to my heart feels so good, don't wanna break apart. Hold me close, don't let me fall away. I thank you for each and every day. Desainnya persis sama dengan GL502VY yang kemarin pakai GTX 980M. Agak lebih tebal dari adanya si VT yang pernah kita review. Walaupun lebih tebal, untuk ukuran gaming laptop yang bisa VR, GL502VS termasuk yang tipis. Dan karena ukurannya yang tipis, bobotnya pun nggak berat-berat banget. Masih make sense lah kalau mau ditaruh di backpack. Bahan luarnya masih terbuat dari brush aluminium hitam yang dipadu logo ROG berwarna orange. Di dalamnya, layout keyboardnya pun masih sama. Ada WASD berbeda, biar jadi penanda untuk berjalan saat game FPS atau TPS. Untuk layarnya, gue agak heran kenapa Asus harus ngurangin akurasi warnanya dari versi VT lalu. Padahal itu salah satu faktor utama untuk milih laptop ini apabila lu seorang editor. Di samping kanan ada audio jack, 2 USB 3.0, SD card, dan kensing block. Di sebelah kiri ada power adapter, LAN port, mini display port, HDMI, USB 3.0, dan USB Type-C non-Thunderbolt. Untuk speknya, prosesornya masih menggunakan i7 6700HQ, sementara RAM dan VGA-nya udah di-upgrade ke 32GB dan GTX 1070. Yang sesuai logikanya, pasti udah bisa main VR. Nah, seberapa sadis performanya? Jadi kita ngetes di beberapa game dan hasilnya laptop ini emang hell of a beast. Di CSGO, pas sepi kita dapetin 270-an FPS dan pas rame kita bisa sampai sekitar 180-an FPS lebih. Di GTA 5 saat udah bener-bener diporsir, yang berarti long shadow, high resolution shadow, dan lain-lain kita mentokin ke kanan juga, kita masih dapat sekitar 60-80 FPS. Masih bisa dibilang nyaman, padahal udah bener-bener mentok kanan. Di Doom saat pakai OpenGL kita dapat sekitar 150 FPS ke bawah, sementara di Vulkan kita bisa dapetin 150 FPS ke atas. Gak lupa, ini skor Firestrike-nya. Kalau misal ditanya pengalaman, ada beberapa yang enak dan nggak enak. Yang enaknya, keyboardnya tactile banget, portabilitasnya oke. Gue rasa laptop ini termasuk laptop dengan GTX 1070 yang paling ringan. Dan juga speakernya kenceng karena dia up-firing. Dan untuk yang gue nggak suka dari laptop ini, touchpadnya sensitif banget, bikin gue nyasar kemana-mana kalau lagi pakai. Terus thermal throttling di laptop ini nggak main-main guys. Kadang-kadang GTX 1070-nya nggak nyentuh boost clock sama sekali, atau bisa sampai di bawah base clock saking panasnya. Dan juga kipas yang ada di laptop ini lumayan berisik. Waktu full load, volumenya bisa ganggu pengalaman gaming kalian. Dan kejadian yang aneh terjadi di review unit gue. Waktu gue coba colokin GTX 231 kalau di ojek kombonya, gue emang bisa dengar suara dari headset, tapi mic-nya bener-bener nggak bisa ambil suara sama sekali. Gue nggak tahu kenapa. Dengan suhu yang lumayan panas, kipas yang berisik, akurasi warnanya berkurang, gue rasa sebelum beli, lu harus consider G752VS yang punya 3D Vapor Chamber hanya dengan nambah 2 juta lagi. Emang sih, mungkin G752 lebih berat, RAM cuma 16, dan cuma dikasih 1 TB hard disk. Tapi di samping itu, lu udah punya sistem cooling yang baik dan bener-bener cocok untuk GTX 1070. Apakah lu akan milih G502 karena portabilitasnya, atau lu milih G752 karena adem terus? Komentar di bawah. Oke guys, sekian review kita buat laptop ini. Jangan lupa juga lihat review Kevin Anggara, ada di sini juga. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe. And as always, have a nice day.